sing, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur, Roh Kudus, kami tahu Engkau ada di tempat ini. Dan penyembahan kami adalah bentuk ucapan syukur, our gratitude. Buat semua hal yang Tuhan lakukan. Sebab apa yang Tuhan lakukan tidak bisa kami lakukan. Pengorbananmu di kayu salib, penyertaan dan kesetiaanmu, janji firman yang tidak pernah gagal. Tuhan, terima kasih. Tidak ada pribadi yang layak menerima penyembahan selain Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kami ada di tempat ini. We honoring you, we worship you, we glorify your name. Roh Kudus, kami berdoa biar setiap jiwa di tempat ini, let the awareness for the Holy Spirit increase right now. Kesadaran akan hadirat Tuhan, akan kehadiran Roh Kudus di ruangan ini, di setiap hati kami bertambah saat ini. In Jesus name. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, saat kami dengar firman-Mu, tolong kami untuk mendengar suara-Mu. Dan saat kami mendengar suara-Mu, tolong kami untuk melakukannya. Sebab kami gak cuma mau come and see, we want to come and follow you. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya orang yang melakukan firman, hidupnya akan diubahkan dan akan mengalami janji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, sekali lagi Shalom. Selamat siang semuanya. Puji Tuhan, kita udah masuk ke bulan Februari dan hari ini kita akan membahas satu tema yang berbeda ya, karena di bulan Januari buat teman-teman yang mungkin tidak sempat atau tidak tahu apa yang kita pelajari, kita sama-sama belajar soal fasting atau fast forward, oke? Itu mengawali apa yang akan kita kerjakan sepanjang tahun ini. Ya, saya percaya waktu kita sama-sama in tune ya, sama-sama mengarahkan hati untuk berpuasa selama 21 hari kemarin, we are setting the tone for the year. Ya, kita menyiapkan diri kita untuk menjalani tahun ini bersama-sama. Nah, tapi kita nggak berhenti sampai di sana. Kita akan sama-sama belajar hari ini dengan satu series yang baru, judulnya Come Follow Me. Oke, boleh next. Jadi kita akan sama-sama melihat, ya. Yang pertama ini, Koko pengen kasih tahu kenapa judul dari khotbah ini adalah Come Follow Me. Oke. Frase itu muncul pada saat Yesus sedang memanggil murid-muridnya. Jadi di Matius 4 ayat 18 sampai 20, one day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon also called Peter and Andrew. Jadi waktu itu Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ya, Sea of the Galilee juga bisa jadi salah satu namanya. Dan dia melihat dua orang, yaitu yang pertama Simon yang juga disebut Petrus dan Andreas. Oke, mereka ini bersaudara dan mereka sedang throwing a net into the water, artinya sedang menebarkan jala. Dan mereka melakukan itu karena mereka punya profesi sebagai nelayan, ya. Jadi mereka menangkap ikan dengan jala tersebut. Lalu Yesus memanggil mereka. Jesus call out to them and say, "Come, follow me. And I will show you how to fish for people." Ya, di bahasa Inggris terjemahan lain, and I will make you a fisher of men. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. And they left their nets at once. Di terjemahan lain, dan mereka meninggalkan jala mereka saat itu juga, sesegera itu, dan kemudian mengikut Tuhan. Nah, waktu kita baca ini, kita berpikir Yesus tuh random banget, ya. Seakan-akan Yesus lagi jalan, terus ketemu orang lagi kerjanya nelayan, terus Yesus tiba-tiba bilang, "Come, follow me." Terus orang itu, "Oh iya, oke. Terus langsung tinggalin barang-barangnya ikut Yesus. Kalau kamu membacanya seperti itu, sebenarnya Yesus tidak serandom itu.
Oke? Kalau kamu cari tahu, ini bukan perjumpaan pertama kali Petrus dan Andreas. Ini bukan perjumpaan pertama kali mereka. Perjumpaan pertama kali mereka itu terjadi di kitab Yohanes. Boleh next? Nah, ini yang terjadi. Jadi Andreas ini dulunya adalah murid Yohanes Pembaptis, ya. Dia bukan murid Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis selalu bersaksi nih. Waktu setiap kali dia melayani dia selalu bilang, aku ini bukan orang yang kalian nanti-nantikan. Akan datang nanti orang yang lebih besar daripada aku, dialah Mesias itu, dan dia akan menghapus dosa dunia. Waktu Yesus datang, maka Yohanes Pembaptis langsung mengarahkan orang, inilah yang kumaksudkan, inilah dia orangnya. Nah karena Yohanes Pembaptis sering banget testify tentang Yesus, lama-lama muridnya ini jadi pergi mengikuti Yesus. Nah kalian tahu apa yang terjadi? Suatu kali Andreas tadi dan salah satu temannya, di sini ada 2 disciples, mereka mengikuti Yesus. Oke, they follow Jesus. Jesus look around. Jadi Yesus menoleh ke belakang dan berkata kepada mereka, what do you want? Apa yang kau cari? Apa yang kau mau? Lalu mereka bilang gini, Rabbi, where are you staying? Guru, engkau tinggal di mana? Lalu Yesus bilang, perhatikan ya, yang di garis bawah, come and see. Mari datang, lihat. Kalau di terjemahan lain ada juga bilang begini, come and see for yourself. Mari datang, lihatlah sendiri. Dan pada saat Yesus bilang gini, come and see, it was about 4 o'clock in the afternoon. Jadi hari menunjukkan pukul 4 sore, they remain with him the rest of the day. Jadi dari jam 4 sore sampai hari itu berakhir, mereka spending time sama Yesus. Ini adalah pertama kalinya Yesus ketemu sama Andreas. Oke, next. Oke. Jadi Yesus pertama kali ketemu sama Andreas dan salah satu temannya yang ada di cerita itu adalah Yohanes yang menulis kitab Yohanes. Lalu Andreas ini membawa Petrus. Oke. Dan suatu hari Petrus ketemu Yesus. Yesus bilang begini, namamu tidak akan lagi disebut Petrus, namamu akan disebut Kefas. Oke? Nah, sesudah kejadian itu, barulah apa yang kita baca di Matius 4. Waktu Yesus datang, lihat mereka lagi bekerja menjala ikan, Yesus barulah di situ bilang gini, come, follow me. Oke? Jadi, setiap kita juga sama seperti Andreas dan Yohanes. Atau maybe Andreas dan Petrus. Waktu kita datang, kita cuma come and see. Kamu cuma datang dan melihat. Kamu cuma datang dan mendengar. Oke? Oh, Yesus katanya baik. Oh, Yesus katanya hebat. Tapi kamu tidak sampai hati untuk mengikutinya. Kamu hanya melihatnya. Tapi bukan itu yang Yesus mau. Di kesempatan berikutnya, Yesus memberitahu apa yang dia mau. Come and follow me. Amin. Sama buat kita semua yang ada di tempat ini. We can come and see every Sunday, but not following Jesus throughout the week. Selama minggu nih, kita datang setiap kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita tidak mengikuti dia. Bukan itu yang Yesus mau. Yang Yesus mau, you come and see, okay, that's the first time you are the newcomer, the new believer, you just convert from your background, from another religion, but now you have to come and follow me. Amin. Mengikuti Yesus berarti sesimpel ini. Semua yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Yesus berdoa, kita berdoa. Aku mau kasih tahu, Yesus itu Tuhan. Tuhan gak perlu berdoa. Tapi dia berdoa. Kita ini Tuhan atau ciptaan? How dare you, kamu gak berdoa? Tuhan itu gak perlu untuk baca firman. Firman menjadi manusia, dialah firman itu sendiri. Waktu dia dicobai iblis,
Dia bisa bilang begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti dia yang adalah firman tetap baca firman. Itu artinya kalau kamu mau come and follow Jesus, kamu perlu membaca firman. Tadi pagi di ibadah remaja, ibadah JC, ada satu ayat yang Koko tampilkan. Mereka menyanyikan nyanyian pujian. Mereka menyanyikan nyanyian pujian lalu Yesus dan murid-muridnya pergi. Berarti Yesus nih ikut nyanyi loh. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita di ibadah ini, dengan lagu yang dipimpin tadi, dia gak akan begini nih. Aku apa sih ini? Musiknya salah. Dia pasti ikut bernyanyi. Siapa kamu? Kamu pemusik. Kamu merasa lebih. Itu bukan attitude hatinya Tuhan. Amin. Kalau Yesus berdoa, kita berdoa. Kalau Yesus baca firman, what hinder you to read the Bible? Kalau Yesus menyembah Tuhan, Yesus menyembah nih saat lagi puji-pujian. Bahkan setan aja menyembah dia, tahu nggak? What make you stop to worshiping the Lord? Yang mengerti katakan amin. Dia melayani. Dia mengampuni. Nah, Koko akan fokus di kata yang terakhir. Mengampuni. Let's see, kita akan lompat ke bagian ayat yang berbeda. Next. Oke, kita akan fokus di salah satu pengajaran Yesus yang dia mau kita ikuti. Lukas 17 ayat 1 sampai 2, nanti kita akan terus baca 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan fokus di 8 ayat ini, and let's see what the Holy Spirit speak to your heart. Oke? Yesus berkata kepada pengikutnya, perhatikan ya, hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa pasti akan ada. Hal-hal yang membuat orang jatuh dalam dosa pasti akan ada. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut, daripada ia menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Di sini Yesus lagi bilang gini, memang pasti akan ada orang-orang yang membuat kita jadi jatuh dalam dosa. Entah teman kita, entah mantan kita, entah pacar kita, pasti ada tuh. Ya. Di sini mana ditulis gini, it is impossible that no offenses should come. Di terjemahan bahasa Inggrisnya. Gak mungkin lah dalam hidup ini kamu gak pernah dilukai. It is impossible. Ya, it is impossible. Tapi dengan pengertian ini bukan berarti kamu bilang gini, tuh Alkitab aja bilang, pasti akan ada orang yang membuat orang lain jatuh dalam dosa. Akulah yang melakukannya. Kan Alkitab bilang pasti akan ada. Kalau gitu aku lakukanlah. Terus kamu membawa pacar kamu jatuh dalam dosa. Ini yang terjadi. Celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut daripada ia menyebabkan salah seorang dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi justru karena Tuhan terlalu sayang dia ngomong sekeras ini. Yang mengerti katakan amin. Next. Ini pelajaran yang pertama nih. Berpikir bahwa kita tidak mungkin disakiti adalah tidak bijak. Yesus tuh lagi ngajarin, pasti akan ada orang yang menjatuhkan kamu, orang yang menyakiti kamu, pasti akan ada. Dan ini the truth you have to start with for 2026. Tahun ini kok nggak tahu siapa yang akan menyakitkan hatimu, tapi berpikir kalau tahun ini kamu tidak disakiti, itu tidak wise. Kita nggak akan tahu itu datang dari mana, tapi celakalah kalau kamu yang menyebabkannya. Ya mengerti katakan amin? Jadi jangan menjadi batu sandungan. Oke, this is just the beginning. Yesus baru ngajar nih. Setelah itu, perhatikan kalimat berikutnya. Jagalah dirimu, oke? Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Waktu Koko baca ini ya, Koko tuh berusaha seperti mencari celah. Celahnya apa? Perhatikan di sini dibilang jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Jadi ini orang yang tadi nih, yang membuat orang jatuh dalam dosa atau terluka. Oke? Jika orang ini berbuat
terhadap engkau 7 kali sehari. Bayangin ya 7 kali sehari ini berarti bukan tidak sengaja. Masa baru minta maaf tadi pagi jam 9, jam 11 lakukan lagi. Ini orang memang sengaja menyakiti kamu lagi dan lagi sepanjang hari. Tapi kalau dia sepanjang hari datang dan minta maaf, katanya begini. Aku menyesal, dia berkata gini, aku menyesal, maaf ya. Kamu harus mengampuni dia. Di salah satu kitab Injil ditulis begini, Petrus pernah tanya sama Yesus, Tuhan kalau ada orang yang berbuat salah sampai 7 kali, berapa kali aku harus ngampunin? Kenapa? Karena buat orang Yahudi batas sabar itu 3 kali. Ya, batas sabar untuk orang Yahudi itu 3 kali. Yang keempat kamu boleh marah, kamu boleh balas, kamu boleh hajar orang itu. Oke? Nah, jadi waktu Petrus datang ke Yesus dan bilang gini, Tuhan kalau 7 kali gimana? 7 kali ini udah 2 kali lipatnya, ya kan? 3 kali aja udah boleh balas sebenarnya. 3 tambah 3, 6, tambah 1 lagi, 7. Ini Petrus berpikir gini nih, ini aku udah lebihin 2 kali lipat nih. Mungkin yang ke-8 bolehlah kita balas ya Tuhan Yesus ya. Dia lagi minta approval, boleh nggak Yesus? 3 kali, kita mah nggak main tradisi Yahudi. 7 kali, oke. 8-nya boleh balas nggak? Ibaratnya gitu tuh. Yesus bilang apa? Bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Artinya 490 kali. Ini bukan soal 491 aku boleh hajar, enggak. Ini bicara soal unlimited forgiveness. Pengampunan yang tanpa batas. Nah, tapi waktu aku baca ini, aku di sini berusaha berpikir begini, Tuhan, tapi kalau orang yang nggak balik gimana? Kan dia kembali 7 kali dan bilang aku menyesal. Kalau dia nggak bilang aku menyesal, ngapain diampunin? Iya nggak? Kalau dia datang nih, maaf ya, sorry ya, 7 kali ya, oke, sesuai firman Tuhan. Gue maafin lo, gue maafin. Tapi kalau dia nggak balik, dia nggak datang, dia nggak minta maaf, ngerasa salah juga enggak, perlu nggak aku ngampunin? Mungkin kita akan berpikir, harusnya nggak usah. Tapi kok aku mau kasih tahu ya, forgiveness isn't the same as reconciliation. Dengar baik, forgiveness atau pengampunan tidak sama dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi membutuhkan 2 pihak. Orang yang menyakiti datang, ketemu kamu, kita berdamai. Ya. Dan kita berdamai pun gak berarti harus berteman seperti sebelumnya. Contoh kalau ini pacaran, oke, rekonsiliasi. Putus nih kita, datang nih. Oke, aku maafin kamu, aku juga minta maaf ya untuk selama ini, oke. Gak berarti rekonsiliasi itu balikan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau forgiveness itu tidak perlu 2 sisi. Orang itu belum minta maaf. One sided, you can do this. You can releasing forgiveness kepada orang itu. Dia nggak minta maaf, dia nggak sadar-sadar kok. Dia nggak tahu diri kok. Itu bukan berarti kamu tidak mengampuni dia. Forgiveness can be given even if that person never come to you. Karena kalau forgiveness hanya bisa dikasih kalau orang itu datang, pertanyaan kok gini, kalau orang itu meninggal gimana? Maka seumur hidup kamu tidak mengampuni orang itu. Berarti pengampunan itu bisa dilepaskan di satu sisi. Baik orang itu nanti datang atau tidak, berubah atau tidak, aku memilih untuk mengampuni. Dari mana sih idea ini? Karena Yesus sendiri melakukan hal yang sama. Dia mati di kayu salib. Bukan saat kita datang, terus minta ampun. Firman Tuhan bilang gini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati buat dosa kita. Sebelum kenal Tuhan, sebelum kita melayani Tuhan, pada saat kita sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang Yesus, nggak tahu Alkitab itu apa, nggak ngerti cara berdoa, Yesus sudah provide the forgiveness on that cross. Amin. Dengan pola yang sama, kita melanjutkan hal yang sama. Nah, coba perhatikan apa yang Yesus lanjutkan setelah kalimat ini. Responnya murid-murid apa tau gak? 7 kali sehari orang ini buat salah, balik lagi, Tuhan bilang apa? Kamu harus mengampuni. Langsung mereka responnya kompak nih, ditulisnya apa? Next. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Berarti gak satu orang yang ngomong ya. Mereka langsung kompak nih. Mereka bilang gini. Tambahkanlah iman kami. Iman gue gak cukup tuh. Tuhan, aduh, ngampunin orang yang sengaja 7 kali sehari nyakitin gue.
Udah deh Tuhan, increase my faith. Iman gue gak cukup untuk ngampunin orang yang kayak gini. Gak cukup. Tambahin iman gue, tambahin iman gue. Mereka bilang gitu, increase my faith. Lord, increase my faith. Karena aku gak bisa memaafkan orang kayak gitu. Sekarang perhatikan jawaban Tuhan. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar atau sekecil? Sekecil biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, bahasa Inggrisnya mulberry tree, ya. Di kalimat ini bahasa Inggrisnya bukan fig tree, tapi mulberry tree. Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Lagi-lagi pas Koko baca bagian ini, Koko bingung. Murid-murid bilang apa? Tuhan, tambahkanlah iman kami supaya bisa ngampunin orang yang 7 kali sehari nyakitin aku, Tuhan. Tambahin imannya. Terus Tuhan malah jawab, kalau kamu punya iman sekecil biji sesawi, kamu bisa berkata sama pohon ara ini, tercabutlah engkau, tertanamnya di laut. Apa hubungannya? Tambahkan iman, bukan mindahin pohon, dicabut, ditanam di laut. Ya kan, ngerti ya? Waktu kita baca nih, kita akan merasa, Tuhan kok jawabannya gak nyambung. Bukan Tuhan gak nyambung, kita yang gak ngerti. Okay? The greatest faith you need is not for miracles. It's for forgiveness. Mujizat terbesar yang kamu butuhkan itu bukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kalian tahu, tambahkan iman itu diadres untuk pengampunan. Dengan kata lain gini, kalau buat mujizat berarti imannya gak perlu ditambah dong. Tapi since it talks about forgiveness, we need extra amount of faith. Okay? Jadi kalau kamu butuh, Tuhan tambahkan aku iman, supaya tahun ini bisnisku berhasil. Tuhan tambahkan aku iman, supaya kuliahku masuk di tempat yang aku mau. Supaya aku dapat promosi. Itu semua doa yang boleh-boleh aja. Tapi aku mau kita sama-sama back to the Bible. Iman yang bertambah itu ditujukan untuk orang-orang yang mau melepaskan pengampunan. Amin. Dan ternyata tambahnya pun gak banyak, gak besar. Dibilangnya apa? Sekecil biji sesawi. Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Perhatikan ini, next. Di bahasa Inggrisnya ditulis gini, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree. Kalian tahu, mulberry tree itu akarnya seperti gambar yang kalian lihat. Itu bicara soal apa? Akar kepahitan. 7 kali sehari, bertahun-tahun dia nyakitin aku. Orang tuamu kah? Temanmu kah? Saudaramu kah? Keluargamu yang pernah merawat kamu kah? Walaupun bukan keluarga kandung, kamu dititip di situ, kamu disakiti. 7 tahun, 1 hari 7 kali. Kebayang gak tuh? Betapa marahnya kamu. Akarnya itu udah sampai begitu besar. Pohon ini, kalau lebar dari daunnya ya, itu 10 meter. Akarnya ini bisa lebarnya 1,5 kali 2 kali dari kanopi pohonnya. Misalkan 10 meter pohonnya. Terlalu besar lah ya. 2 meter pohonnya gitu ya, lebarnya. Berarti akarnya di bawah ini, itu bisa 2 kalinya. Akarnya bisa melebar 4 meter. Padahal di atas pohonnya cuma lebarnya 2 meter. Kurang lebih kayak gitu. Bahkan ada yang besar sekali, itu bisa masuk ke dalam, tapi bentuknya bisa diagonal, bisa horizontal, dan panjangnya itu bisa 10-20 meter. Jadi akarnya bisa lebih besar daripada pohonnya. Kalian tahu, tanpa sadar, kepahitan kita tuh bisa kayak gitu. Kita bisa jadi begini, karena akarnya penuh dengan luka. Kita bisa terus jatuh dalam dosa, karena akarnya penuh dengan luka. Dan Tuhan tahu itu, dia sengaja pakai contoh pohon ini, supaya murid-murid ngerti, I know what do you mean. Sakit kan, bertahun-tahun kan, bahkan sampai sekarang masih terjadi kan. Sangat tidak nyaman. Kamu gak perlu iman besar, iman sekecil biji sesawi. Masalahnya bukan seberapa besar imanmu,
tapi kepada siapa imanmu kau tempatkan. Waktu Yesus ngomong ini, murid-murid belum paham. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid paham. Coba lihat gambar ini. Waktu hal ini diajarkan, Yesus belum mati di kayu salib. Jadi murid-murid itu gak begitu ngerti apa maksudnya. Tapi dalam perjalanan, Yesus ditangkap, diikat, dicambuk. Dengan cambuk, ada tulang, ada logam yang membuat hantaman demi hantaman menghancurkan tubuh Yesus. Tulang, daging, dan darahnya tersobek. Dengan posisi dia gak bisa lari. Kalau kalian mau dipukul, kalian pasti lari. Tapi gimana lari kalau tangan kalian diikat di tiang ini? Dan tubuhnya harus hancur supaya darahnya tercurah. Kenapa darahnya harus tercurah? Karena Alkitab bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena dosa kita banyak sekali. Kamu tahu harusnya siapa yang ada di sini? Kita. Tubuh kita kan yang berdosa. Harusnya kita yang mengalami ini. Next. Ini kaki dan tangannya. Dipaku. Ditumpuk, dipaku. Lalu kemudian bukan di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Di situ banyak syaraf dan nadi. Orang kalau mau menyakiti dirinya, dia selalu serang daerah situ. Tapi Yesus diserang di bagian itu. Tangannya dipaku, dengan paku panjang kurang lebih 16 cm. Next. Digantung dalam posisi begini. Dan untuk dia menghembuskan nafas, dia harus mengangkat badannya. Jadi untuk exhale, dia harus angkat badannya. Setiap hembusan nafas, dia harus membuat tangannya tersobek lebih besar dan kakinya tersobek lebih besar. Setiap hembusan nafas. Karena waktu dia seperti ini, supaya dia bisa hembuskan nafas, dia harus angkat tangannya dan dorong kakinya yang dalam kondisi terpaku, bukan ada pijakannya. Paham ya? Kalian tahu ini berapa lama terjadinya? 6 jam. 6 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. 3 jam terakhir kegelapan menyelimuti Bukit Golgota itu. Karena dia berdosa? Enggak. Karena kita berdosa. Ada yang suka bilang gini, kok ngapain sih kok yang ini diulang-ulang? Kok kasih tahu jawabannya? Karena kita sering lupa sama kebaikan Tuhan. Buktinya kita masih jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kalau kita ingat, kita akan berhenti lakukan dosa. Buktinya lupa kan? Balik lagi kan? Makanya kita perlu diingatkan. Ini yang Yesus lakukan karena dia mengasihimu. Next. Melalui persatuan dengan Kristus. Perhatikan kalimatnya. Kita sudah ditebus dengan kurban darahnya sebagai bayaran atas hukuman dosa. Yang harusnya siapa yang tanggung? Kita yang tanggung. Dengan demikian, sama-sama baca, dosa-dosa kita diampuni. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa. Dengan demikian, dengan semua pengorbanan darah tercurah, dipermalukan, mock, insulted, dari prajurit Romawi dengan semua yang dialami itu, akibatnya dosa kita diampuni. Pertanyaan Koko, apakah kita sudah minta ampun pada saat itu? Belum. Berarti sekali lagi, pengampunan bisa dilepaskan bahkan waktu orang itu tidak datang minta ampun. Amin. Walaupun papa mamamu gak datang, sorry ya nak ya. Walaupun mantan kamu gak datang, sorry ya. Walaupun rekan bisnis kamu gak hubungin kamu lagi, dengar. Kamu tetap bisa mengampuni. Karena pengampunanmu tidak didasarkan dari kebaikan hati orang itu. Oke. Bukan kebaikan hati kamu. Baca ini. Tetapi kebaikan hati Allah yang luar biasa. Kamu mengampuni bukan karena orang itu sudah berubah. Kamu mengampuni karena kamu mau berubah. Amin. Kok mau ngomong apa adanya. At least 10 tahun melayani. Koko Angel, we've met many kind of people. Kalian tahu ada satu kesamaan yang selalu kita temukan. Dengar ya, orang yang tidak memilih untuk mengampuni, they stay the same every single year.
Orang yang gak pernah memilih untuk mengampuni, hidupnya setiap tahun gak pernah berubah. Berubah dikit lah, but not significant. Dia akan selalu menyesali, kenapa gue masih begini ya, kenapa gue masih begini ya. The next year do the same thing, the next year do the same thing. Ini bukan riset resmi, but at least dari orang-orang yang pernah kita layani. Kan kok gak bisa memaksa orang untuk mengampuni. You have to choose by yourself to forgive the person who hurt you, oke? Jadi ada di antara mereka yang memilih untuk tidak mau mengampuni. And you know what? Yang sama di antara orang-orang yang tidak mau mengampuni adalah their life will never change. Bahkan cenderung semakin berantakan. Please, jangan sampai hal itu terjadi. Amin. You adalah bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Amin. Ada lebih bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, murid-murid jadi ngerti. Oh, ternyata pengampunan itu seperti ini. Ini dasarnya. Makanya kita bisa belajar sesuatu. Next. Dan itu adalah poin yang kedua. Sama-sama yuk, kok pengen kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Iman yang mampu mengampuni bukan dilihat dari ukurannya, tetapi dari kepada siapa iman tersebut ditempatkan. Oke? Makanya Tuhan sengaja bilang sekecil biji sesawi, asal ditempatkan sama Yesus, kamu bisa ngampunin. Kamu bisa cabut akar kepahitan yang sedalam 20 meter itu. Bahkan kamu bisa lempar jauh-jauh kepahitan itu sampai ke laut dan tertanam di laut. Yang mengerti katakan amin. Bukan soal size-nya, tapi kepada siapa kamu beriman. Kalau kamu beriman kepada Yesus, kamu tahu apa yang Yesus lakukan untuk mengampuni kamu. Kamu akan melihat ternyata semua kejahatan orang ini tidak lebih besar dari kejahatan yang aku lakukan kepada Yesus. Rasa sakit kamu valid, oke? Tapi tidak sesakit penderitaan Yesus di kayu salib. Amin. Waktu kamu tahu nih, orang ini berdosa sama aku kok. Iya, ingat kita semua juga berdosa sama Tuhan. Tuhan berhak banget tuh membuat kita mengalami semua tadi. Upah dosa adalah maut. Tapi dia pilih, aku ampuni. Tapi ternyata mengampuni gak semudah itu. Mengampuni juga berarti kamu harus menanggung hukuman yang harusnya dia tanggung. Oke, aku tanggung. Itu kata Tuhan. Karena aku mau mengampuni. Sekarang, waktu kamu punya iman kepada Yesus, kamu menerima pengampunan itu for free. Because it already paid on that cross. Nah, yang kita lakukan pada saat kita mengampuni, itu bukan menggunakan kekuatan kita, tapi meneruskan pengampunan yang kita terima dari Tuhan, we extend to this person. Amin. Sakit nggak? Sakit tetap. Ya, sakit. Tapi sesakit-sakitnya waktu kamu ngampunin, tidak sesakit apa yang Yesus lakukan untuk mengampuni kamu. Amin. Sesakit-sakitnya kamu ngampunin, mungkin pas kamu ngampunin kamu teriak, ada orang yang gak bisa sebut namanya. Ada orang yang marah tiba-tiba, lagi didoain tiba-tiba dia teriak. Karena semua rasa marahnya dari dulu itu muncul kembali ke permukaan. Gak bisa kok, gak bisa. Sakit, tapi sesakit-sakitnya gak lebih sakit dari penderitaan Yesus untuk mengampuni kita. Makanya jangan taruh imanmu untuk ngampunin itu sama dirimu sendiri. Pasti gak bisa. Dan bukan soal seberapa besar size imannya. Tuhan bilang, it's not about size, it's about to whom you put your faith. Kalau kamu taruh imannya sama aku, kamu tahu apa artinya pengampunan. Waktu kamu lihat apa yang terjadi dalam hidupku di kayu salib itu. Later on, setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, murid-murid ngerti. Murid-murid tulis ini. Supaya hari ini kita mengerti. Next. Masih di perikop yang sama, ada kejanggalan berikutnya. Tiba-tiba Yesus ngomong ini. Nah, siapa di antara kamu, ini lagi ngomongin pengampunan, kepahitan, oke ya. Terus tiba-tiba ceritanya kayak berganti gitu. Padahal ini masih pengajaran yang sama. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Artinya gini,
Coba ya kamu pikirin, ada nggak nih kalau pegawai abis ngurus ladang sama gembalain ternak, pulang-pulang, bosnya manggil, udah pulang, ayo makan. Kalau zaman sekarang mungkin ada sih kali ya, bos yang baik gitu kan, ayo makan dulu. Tapi di sini tuh dia bilang gini, siapa yang kayak begitu? Yang ada nih, dia akan bilang gini, baru hambanya ini pulang, capek-capek, ngurus ladang sama ternak, nggak disuruh makan, malah disuruh apa? Udah pulang, tolong siapin makanan saya. Habis itu tuannya makan, lalu dia bilang gini, baru kamu boleh makan, tunggu saya selesai. Itu yang terjadi. Oke, next. Bahasa Inggrisnya bilang gini, does the servant expect to be thanked for doing what is required of him? Apakah si hambanya ini berharap, kapan nih bosku bilang terima kasih? Karena aku udah layanin dia, aku tadi kerja ngurusin ternaknya, aku ngurusin ladangnya, kok bos gue gak say thank you sih? Apakah hal itu wajar gitu? Hal itu tuh gak wajar. Kalau dia memang hamba, itu memang tugasnya, mengerti ya? Itu memang job desk-nya. Tuannya gak berterima kasih untuk hal yang memang menjadi bagian dari job desk-nya. Terus di sini ditulis nih, di terjemahan The Passion Translation ditulis gini. So learn this lesson. Ingat ya, ini masih satu perikop soal pengampunan, soal akar pahit yang bisa dicabut dengan iman sekecil biji sesawi. Terus Tuhan bilang gini, after doing all that is commanded of you. Setelah melakukan semua hal yang diminta kepada kamu. We are mere servant. Kamu cukup bilang, kami hamba yang biasa aja. Undeserving of special praise. Gak perlu dipuji-puji. For we are just doing what is expected of us. Karena kita cuma ngelakuin apa yang memang diharapkan Tuhan kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengharapkan kamu mengampuni. Setelah kamu mengampuni, jangan punya attitude dan berpikir kayak, setelah ini Yesus akan bilang ini, thank you ya. Wes, hebat kamu. Kamu udah ngampunin. Mantap. Bukan itu attitude-nya. Karena attitude yang benar adalah the attitude that understand that our master has done more and greater things for us than we could ever do for him. Kita tuh sadar, Tuhan gak perlu say thank you kalau aku mengampuni. Itu memang bagianku Tuhan. Aku aja diampuni sama Tuhan. Dalam proses aku mengampuni, tidak sesakit Tuhan waktu mengampuni aku. Jadi Tuhan gak perlu say thank you. Yang ada adalah pengampunan yang kita berikan justru ucapan terima kasih. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Coba baca kalimat terakhir. Boleh minta Daniel? Next. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Sekalipun hatimu gak setuju, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak berterima kasih. Tuhan gak berterima kasih ketika kita mengampuni. Kita yang say thank you sama Tuhan waktu kita belajar untuk mengampuni. Koko mau ngomong heart to heart nih. Koko tahu di tempat ini ada yang disakiti bertahun-tahun. Koko tahu, Koko gak rasain ya. Koko gak bilang Koko merasakan yang kalian rasakan. Koko gak rasain. Koko definitely gak tahu perasaannya. Pasti sangat-sangat menyakitkan. Tapi Koko tahu kalian semua pernah dilukai, disakiti. Dan di antara kita mungkin ada orang-orang yang kita masih sulit untuk ampuni. Tapi kenapa pesan ini hari ini disampaikan? Kenapa? Bukan karena Tuhan bela orang itu. Tuhan belain dia ya. Harusnya dia yang dengar khotbah ini Tuhan. Aku kirimlah nanti link YouTube-nya. Ya, dia dengar dia, sadar dia. Enggak. Kalau khotbah ini sampainya di kamu, berarti yang perlu melakukannya adalah yang mendengarnya. Amin. Tuhan gak bela orang itu.
Tapi Tuhan terlalu sayang sama kamu untuk membiarkan kamu terus terpenjara di tahun 2026 ini dengan luka yang sama. As I said before, pengampunan tidak mengubah orang itu. Pengampunan mengubah kamu. Pengampunan tidak membebaskan orang itu dari hukuman. Kalau orang itu salah, Tuhan jadi hakimnya. Oke? Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Dia hakim yang adil. Kalau orang itu gak bertobat juga, pasti kena. Bukan Tuhan yang marah ya, konsekuensi dosa pasti mengejar. Oke? Gak ada orang yang freelance. Setiap dosa pasti kena konsekuensi. Ujungnya maut. Nah, tapi Tuhan gak mau kamu mengalami penderitaan. Di bagian Alkitab lain ditulis begini. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Dan ada orang yang berhutang 100 dinar. Orang yang berhutang 10.000 talenta minta ampun sama raja. Rajanya maafin. Ketemu dia di luar sama temennya yang hutang sama dia 100 dinar. Itu tuh jauh banget. 10.000 talenta sama 100 dinar. Kok pernah khotbahin ini? Waktu orang ini berkata hal yang sama seperti dia berkata sama raja itu, tolong maafin aku, kasih aku waktu lagi. Dia bilang gini, gak ada, tangkap dia. Waktu orang lihat hal ini, ada yang lapor ke raja. Raja tahu gak? Orang yang raja barusan ampunin, itu tidak mengampuni orang lain. Waktu rajanya dengar, rajanya marah. Dan rajanya bilang gini, serahkan si orang ini kepada Algojo. Orang berpikir gini, Algojo. Oh mungkin iblis kali ya, iblis datang. Wah aku datang, akan menyiksa kamu karena kamu tidak mengampuni. Enggak. Kalian tahu, kalau Koko baca komentarnya bilang gini, Algojo yang dimaksud itu bukan setannya sebenarnya. Karena setan akan menyerang orang-orang yang mau mengampuni. Kalau dia udah gak mau ngampunin, setan tuh gak usah gangguin lagi, ngerti ya? Wah enak, setan gak perlu lembur. Dia gak mau ngampunin, dia akan kena algojonya sendiri. Algojonya apa? Kepahitan hatinya. Kepahitan hati itu seperti racun yang akan membunuh dia dari dalam. Jadi setan gak perlu membunuh dia lagi. Dia udah memilih membunuh dirinya sendiri karena dia gak mau mengampuni. Paham ya? Justru setan akan berusaha menghalangi kita nih yang mau ngampunin. Nah itu dia yang dia fokusin. Aku akan kejar lu, jangan sampai ngampunin. Enak aja mau bebas. Ngapain ngampunin? Kalau kamu dengar itu nanti pas lagi doa, you know exactly that's come from demon. Yang gak mau kamu bebas. Kamu bilang gini, enyah kau iblis dalam nama Yesus. I want to set free. I want to forgive. Selama ini aku dibohongi. Amin. Tapi orang yang gak mau ngampuni, iblis tuh gak kerudungin lagi gitu. Enggak, udah biarin aja. Algojanya udah bekerja. Kepahitan itu akan menggerogoti dia. Kepahitan itu akan makan dia dari dalam. Dia akan mulai kena penyakit. Dia akan mulai gak fokus. Produktivitasnya akan turun. Dia gak dipercaya lagi di tempat kerja. Ya udah, biarin aja. Year by years dia akan ngalamin hal yang sama. Belum lagi dia akan buka hidupnya dalam celah dosa. Untuk membuat dia merasa lebih baik, dia akan cobain ini, cobain itu, lakukan dosa seks dan lain sebagainya. Dan found out that it not make him or her better. Jadi kok mau kasih tahu, this message is the message of love, not condemnation. Amin. Pesan ini bukan pesan untuk menghakimi kalian, bukan menghakimi kita, tapi karena mengasihi kita. Karena Tuhan gak mau kamu jatuh ke tangan algojo itu. Karena Tuhan mau kamu bebas, Tuhan mau kamu berubah. Tuhan punya rancangan indah penuh damai sejahtera untuk masa depanmu. Satu-satunya yang menghalangi selama ini bukan kamu tungguin Tuhan berkatin kamu. Tuhan yang tungguin kapan kamu mau lepas bitterness itu supaya kamu bisa terima berkat dari Tuhan. Itu yang dia sedang lakukan hari ini. Jadi kok mau bilang sama kalian, kalau kalian merasakan aku harus mengampuni, sekalipun kamu bilang gini, dulu aku udah pernah kok. Tapi hari ini kenapa rasanya sakit lagi ya? Kalau kamu ngerasain itu, please do again. Karena ada beberapa luka yang tidak sembuh dengan sekali obat. Kemoterapi berapa kali? Apa cukup sekali? Kalau itu cancer, kalau itu tumor, kamu perlu 6 bulan, 6 kali kamu datang. Setiap kali ini kamu lakukan itu. Koko tahu ini karena Koko ada layanin teman yang mengalami hal itu. Apa yang terjadi? Setiap kali dia lemes. Pulang dari situ langsung lemes. Rambutnya mulai rontok. Dia gak nafsu makan. Apakah itu kalah? Enggak, dia menang.
Amin. Dia mengalami proses pemulihan tapi harus nggak enaknya kayak gitu. Sekali ya? Enggak. 6 kali. Amin. Waktu kamu ngampunin, kelihatannya kamu berantakan nih. Aduh, masa gini sih kok? Kok susah ya kok? Nggak apa-apa. It's just the first therapy, okay? Just the first treatment. You will find the next one, the 3, tergantung seberapa dalam lukanya, seberapa lama hal itu terjadi. Tapi yang pasti pengobatannya tetap sama. Namanya pengampunan. Amin. Next. Yang menariknya. Tadi kan kita baca sampai ayat 8. Lanjutan dari cerita itu. Apa yang terjadi? Yesus pergi ke perbatasan. Kalau nggak salah Yeriko ya. Terus di situ ada 10 orang kusta. 10 orang kusta. 10 orang kusta ini berdiri dari kejauhan dan teriak-teriak. Jesus, have mercy on us. Yesus, kasihani kami, kasihani aku. Terus Yesus bilang gini, pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam biasanya dilakukan waktu kusta mereka sudah sembuh. Mereka mau balik ke sosial masyarakat yang ada. Mereka harus datang ke imam, nanti imam yang cek. Nanti imam yang validasi, oke, kamu sudah sembuh, kamu boleh masuk ke perkumpulan, ke keluargamu, kamu boleh kembali. Nah, kalau belum, mereka harus ada di kota yang berbeda, itu kayak karantina. Karena penyakit ini menular, gak ada obatnya. Kalian tahu, waktu orang-orang ini berseru, Yesus kasihanilah kami. Menurut kalian, mereka punya iman gak kalau Yesus bisa nyembuhin? Waktu orang-orang ini berseru, Yesus kasihanilah kami. Apakah hati mereka punya iman kalau Yesus itu bisa sembuhin? Yes. Kalau enggak mereka enggak teriak-teriak dong. Kalau mereka enggak tahu Yesus bisa nyembuhin ya, mereka diam aja. Tapi mereka enggak berani mendekat karena mereka kusta. Jadi mereka teriak-teriak dari jauh. Waktu kamu punya iman, kamu dapat berkata. Kok ulang, waktu kamu punya iman, kamu dapat berkata. Amin. Kalau kamu punya iman sekecil biji sawi kamu tempatkan sama Yesus, kamu dapat berkata, aku mengampuni mamaku dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Karena imannya gak aku tempatkan dalam diriku. Dalam diri Yesus yang sudah mengampuni aku. Itu yang kamu lakukan. Aku mengampuni dia. Sebutkan, bayangin wajahnya. Karena aku punya iman, aku perkatakan. Because those 10 lepers have faith. They crying out. Mereka dalam keadaan apa? Sakit. Ya. Yang kalian tahu, akhirnya waktu Yesus bilang, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. 10-10-nya pergi. Kita bilang ini, as they went. Setelah mereka dalam perjalanan, tiba-tiba kesembuhan terjadi. 9 tetap lanjut ketemu imam. 1 balik memuji Tuhan. Oke? Kalian tahu, waktu kalian terus bilang gini, Tuhan, aku mengampuni papaku dalam nama Yesus. Aku mengampuni papaku. Lagi-lagi dia buat, dia hutang lagi. Aku ampunin lagi Tuhan. Aku ampunin lagi. Di tengah jalan, kalian sembuh. Amin. Di tengah jalan. Jangan tunggu sembuh dulu. Orang kusta itu gak tunggu sembuh dulu. Mereka percaya. Kalau Yesus yang bilang, you better obey. Oke, gas. Mereka jalan. Banyak kita apa? Ya tunggulah Tuhan, tunggu dia berubah, tunggu keadaanku lebih baik, tunggu aku dapat kerjaan, tunggu aku dipromosi, tunggu bisnisku bagus, tunggu dia meninggal. Seriously. Kita kayak gitu. Tapi Tuhan bilang gini, ampuni aja. If you have faith, you could say. If you have faith, you could say. Amin. Imannya bukan ditaruh sama diri sendiri, ingat, imannya ditaruh kepada Yesus. Lakukan terus hingga kesembuhan terjadi. Kita satukan hati yuk. Kita berdoa. Jangan kerasin hati. Again, I never be able to force you to forgive someone. Kalau kamu ngerasa dipaksa, yang paksa itu bukan Koko, tapi Roh Kudus yang sangat-sangat sayang sama kamu.
Dia paksa bukan dia nggak tahu betapa beratnya. Karena dia tahu betapa beratnya dia paksa. Kalau mengampuni bisa kamu lakukan dengan mudah, dia nggak paksa kamu. Karena dia tahu ini sulit dan kamu gak akan melakukannya kalau nggak dipaksa, dia paksa kamu. I hope you get it. Now is your part. Sekarang tugasmu. Praktikalnya sudah kau kasih tahu. Based on the Bible, you need to release forgiveness. Now let's invite the Holy Spirit untuk tolong kita semua. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu yang memampukan. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ini yang kami lakukan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang penolong yang sejati, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Kami akan berjalan dalam kuasa-Mu. Berjalan dalam Kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, Kau bertahta, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, Urapan-Mu, lawatanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, Engkau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, Lawatanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Oh, come on sing. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau yang bertata di hati, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, Kau lawat setiap lawatanmu, mari yang perlu katakan Kaulah yang ku perlu.
Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu lawat kami, Kaulah yang ku perlu. Kau mari sekali lagi di hidupku, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, saat ini singkapkan setiap hati Tuhan. I speak to every soul. Aku bicara kepada setiap jiwa yang terluka. Setiap tahun demi tahun kamu sadar hal ini belum sembuh. Bahkan saat ini kamu bisa diingatkan kembali peristiwa itu tanpa kamu berusaha mengingatnya, tapi Roh Kudus mau kamu ingat supaya sakit itu, luka itu tidak kamu sembunyikan, tapi kamu bawa kepada terang. Roh Kudus saat ini munculkan semua yang tersembunyi, semua yang kami pikir sudah selesai, semua yang kami sembunyikan dari orang-orang, semua yang kami pikir sudah lewat. Munculkan semuanya Roh Kudus. Tunjukkan di setiap hati dan pikiran kalau hal itu memang harus dibereskan. In Jesus' name, reveal to us right now. Reveal to us right now. Reveal to us right now. Waktu kamu melihat hal ini, kamu tahu Roh Kudus mau kamu lakukan sesuatu dengan hal ini. Dia bukan mau membuat kamu sakit lagi. No, Dia mau membuat kamu sembuh. Dia mau membuat kamu sembuh. But this is the things that you need to do. You have to releasing forgiveness. Kamu bisa bilang, Roh Kudus tambahkanlah imanku. Lord, increase my faith. Orang ini 7 kali sehari sakitin aku Tuhan. Bukan sampai hari ini Tuhan. Kata-katanya, perbuatannya lebih parah dari binatang. You feel, you experience it, and the Bible try to describe it. Lord, increase our faith. Lord, I pray increase our faith right now. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami to face this wound, to face this trauma, to face this bitterness. Tambahkan iman kami. Holy Spirit, increase our faith right now. Oh yes. Oh yes, Holy Spirit. Sekiranya kamu memiliki iman sekecil biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon luka dan sakit hati itu, tercabutlah dan tercampaklah ke laut selama-lamanya. Jika kamu punya iman kecil tidak apa, tapi yang penting kepada siapa? Taruh kepada Yesus saat ini. And get ready to releasing forgiveness. To releasing forgiveness. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Tuhan, increase our faith right now. Holy Spirit, tambahkanlah iman kami. Sebelum melakukan hal ini, I just want to make sure kalau ada di antara kamu yang mau mengampuni, tapi kamu belum terima Yesus, that's impossible. Kamu gak akan bisa. Just a quick response please. Kalau kamu belum percaya Yesus sebagai Tuhan satu-satunya
satu-satunya juru selamat, tapi hari ini kamu mau melakukannya karena hanya Dia yang bisa membuat kamu mengampuni. Just raise up your hand in the count of 3. Angkat tanganmu di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Semua mata terpejam, yang belum saja dan mau saja. Thank you, God. Thank you, God. Now just focus on what we need to do. Sekarang waktu kamu mau mengampuni, ingat semua yang Yesus lakukan, bukan apa yang orang itu lakukan. Dengar, the key, kuncinya bukan tentang apa yang orang itu lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan untuk mengampunimu. The strength, kemampuan untuk mengampuninya datang dari apa yang Yesus lakukan. So now just focus on what Jesus did on that cross. Tangannya, kakinya, mahkota duri, tubuhnya hancur. Dan saat ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu. Lord, have mercy on us. Sekarang seperti orang-orang kusta itu, now you pray by yourself. Lord, have mercy on me. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku, kasihanilah aku. Aku gak bisa ngampunin dengan kekuatanku. Mari berdoa, jangan dalam hati. Keluarkan dengan perkataanmu. Tuhan, kasihani aku. Aku gak bisa ngampunin dengan kekuatanku. Have mercy, have mercy, have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on us. Have mercy on us. Have mercy on us. Have mercy on us, Holy Spirit. Have mercy. Ikutin doa ini. Buat kamu yang mau mengampuni, taruh kedua tanganmu di dada. Get ready. Get ready. You will find it will be hard. Seperti peperangan. Tapi kamu pasti menang. Waktu kamu tempatkan iman kepada Yesus, yang mau mengampuni, yang mau sembuh, yang mau pulih, yang mau lepas dari dosa. Follow this prayer. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Come on louder. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tolong aku. Tolong aku. Kasihani aku. Kasihani aku. Aku butuh. Aku butuh. Tambahkan imanku. Tambahkan iman. Buat aku melihat. Buat aku melihat. Kepada apa yang Yesus lakukan. Kepada apa yang Yesus lakukan. Di kayu salib. Di kayu salib. Seperti Engkau mengampuni aku. Seperti Engkau mengampuni aku. Bahkan sebelum aku datang minta ampun. Bahkan sebelum aku datang minta ampun. Aku terima pengampunanmu. Aku terima pengampunan. Aku terima pengampunanmu. Aku terima pengampunan. Aku terima pengampunanmu. Aku terima pengampunan. Dan dengan pengampunan yang aku terima, Dan dengan pengampunan yang aku terima, aku akan melepaskannya aku akan melepaskannya kepada setiap orang yang menyakiti aku. kepada setiap orang yang menyakiti aku. Aku akan berdoa Aku akan berdoa bagi mereka bagi mereka dengan iman dengan iman kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sekarang setiap teman-teman, mari ucapkan seperti yang tadi kita sudah baca. Aku mengampuni. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Sebutkan perbuatannya. Dan tutuplah statement tersebut dengan kata di dalam nama Yesus. Aku mengampuni Papa. Aku mengampuni Mama. Di dalam nama Yesus. Please. Kamu harus keluarkan suara. Kamu harus speak. Karena perkataanmu ini yang akan menjadi dasar. Yang akan menjadi dasar. Sebagaimana kamu diselamatkan dengan mengaku Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hati, kamu perlu melakukan hal yang sama
ucapkan, aku mengampuni, sebutkan namanya. Ditutup dengan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluarkan sampai telingamu bisa mendengar apa yang kamu ucapkan. Come on. Come on. If you want to be healed, if you want to be set free, releasing the forgiveness. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terus lakukan hal yang sama. Lakukan terus hingga kesembuhan terjadi. Lakukan yang sama, lakukan terus hingga kesembuhan, hingga hatimu berubah. I cannot help you on this. Hanya yang mau sembuh, hanya yang mau pulih, hanya yang mau hidupnya berubah tahun ini. You need to release forgiveness. Yes, I know it's hard. The Holy Spirit will force you to do what is right. You need to do it. And He wants you to do it. Because He loves you. Karena Roh Kudus mengasihimu. Come on, fight for it. Ucapkan itu. Ucapkan itu. Ucapkan itu. Ya kau iblis. Setiap intimidasi. Setiap intimidasi. From demon. Nyah di dalam nama Yesus. Terus berkatakan. Terus ucapkan. You need to speak out. You need to declare for your own freedom. You need to declare for your own freedom. Come on. Kalau kamu sudah mengampuni, sekarang lepaskan berkat buat orang itu. Lepaskan berkat buat orang itu. Tuhan, aku memberkati papaku. Aku memberkati mamaku. Aku memberkati dia. Aku memberkati orang ini. Aku berdoa buat orang yang melecehkan aku. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah orang ini. Tuhan jamah orang ini. Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, come and move. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. If you have faith, come on, confess. If you have faith, you need to confess. If you have faith, you need to declare. Oh, ya Rabba. Bukankah hidupmu lebih berharga dari lukamu? Bukankah masa depanmu lebih berharga dari masa lalu? Jika kamu mendengarnya hari ini, jangan keraskan hatimu. Jika kamu punya iman kepada Yesus yang sudah mengampunimu, kamu dapat berkata, aku mengampuni dia di dalam nama Yesus. I just need to invite those who want really to forgive someone in their life, stand up in their place. Orang-orang yang butuh mengampuni. Again, this is very hard ya, karena kok tahu ada orang-orang yang menyadarinya tapi tidak mau melakukannya. Tapi kalau kamu mau dan kamu bilang, Lord, I surrender setiap ruang dalam hidupku, please stand up. Please stand up. In the count of 3. 1, 2, 3. Stand up just where you are. Kamu tahu, Tuhan, aku gak bisa. I surrender. Aku mau tapi aku gak mampu.
Here I am. Here I am. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on us. Have mercy on us. Oh yes. Oh God. Have mercy on us. Kalau ada yang melayani, tapi kamu tahu kamu juga perlu didoakan, just please come forward. Tinggalin aja tempat kalian pelayanan, just stand here. We're gonna pray for you. We're gonna pray for you. Kau di sini mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus. Kau mengalir di dalam kami, mengalirlah, memulihkan. Ya Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di tempat ini, memulihkan, menyembuhkan setiap kami percaya Kau hadir, kami percaya Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu, Yesus, Yesus. Kami datang padamu. Haleluya. Untuk gembalaku yang tidak didoakan, boleh bantu mendoakan ya. Gembala-gembalaku, please. Bekerjalah, Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerja
hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku bantu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Mari teman-teman sama-sama kita angkat pujian ini, kita bawa pujian ini lebih lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. ataupun yang everything just fine, oke, kalian nanti sudah bisa pulang. Tapi sebelum pulang, mari serahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Kami tahu pengampunan akan tampak berantakan.
Forgiveness is messy. Waktu kamu mengampuni, rasanya kacau, berantakan. But that's good. That's the healing process. Kami lebih memilih berantakan tapi sembuh daripada kelihatan baik tapi terus terluka di dalam. Lord, thank you for giving us this beautiful presence of the Holy Spirit that help us with the courage coming from you. We come just as we are. We need you as we need you every single day. We need you to forgive all the person in our life that hurt us again and again. Bahkan kalau ada orang-orang yang suatu hari di tahun 2026 ini melukai kalian, kalian sudah tahu caranya untuk sembuh dari luka itu. Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu, kasih-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, dan biar firman ini tidak hanya sekedar lewat, tapi firman ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi dasar hidup kami. Terima kasih Bapa, bebaskan, lepaskan. Bahkan aku berdoa untuk setiap roh jahat yang masuk dalam hidup kami selama ini dengan kepahitan yang kami pelihara. Saat ini di dalam nama Yesus, we cast all kind of unclean spirit, all demons that comes from our trauma. We cast you out right now in Jesus name. Di dalam nama Yesus, keluar dari hidup kami. You have no place in our life. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang bertambah besar dan kami yang bertambah kecil. Sekarang angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolong kami untuk pulang dan memproses semua yang kami dengar hari ini, mengelolanya kembali, meresponinya, mentaatinya. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Ia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Hari itu pulanglah dan terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Bukan hanya untuk come and see, but come and follow me. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bahkan di minggu yang pertama kami akan memberikan persembahan, perpuluhan kami, persembahan khusus kami. Tuhan berkati biar semua persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memenangkan lebih banyak generasi. Kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. We want to come and follow you Jesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama.